Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial penggunaan tag paragraf, tag link atau anchor, dan juga tag image pada HTML. Nah, pada kesempatan kali ini, aplikasi text editor yang kita gunakan itu adalah Visual Studio Code. Nah, jadi langsung saja. Pertama-tama yang kita buat itu adalah folder latihannya. Nah, jadi untuk memudahkan kita buat di desktop saja ya teman-teman. Sini kita buat folder, kita beri nama latihan. Kita beri nama latihan HTML. Simpan. Terus kita buka aplikasi text editornya. Di sini Visual Studio Code ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini karena tadi kita sudah buat eh, folder, jadi langsung saja di sini open folder. Terus kita pilih folder yang kita buat tadi, latihan HTML, kita select. Terus di sini teman-teman bisa langsung Ctrl N atau teman-teman juga bisa buat di sini. Nah, Ctrl Ctrl N. Nah, di sini langsung ya. Terus kita bisa langsung save teman-teman file yang kita buat ini. Kita Ctrl S, terus kita beri nama karena tag pertama yang ingin kita buat adalah tag paragraf. Jadi kita buat nama filenya itu paragraf. Dot. Nah, jangan lupa diberi ekstensi ya teman-teman. Jadi ekstensinya itu adalah HTML. Terus kita save atau kita enter saja langsung. Terus karena kita menggunakan Visual Studio Code, jadi langsung kita ketik di sini HTML terus kita pilih HTML5. Langsung ada seperti ini teman-teman. Di sini title-nya bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya karena kali ini kita akan latihan penggunaan tag paragraf, jadi kita ubah title-nya menjadi paragraf. Nah, terus di bagian body di sini kita ketik apa yang mau kita tampilkan di browser nantinya. Nah, misalnya di sini kita kan mau menggunakan tag paragraf, jadi kita langsung saja P, terus kita enter. Nah, langsung di sini kita ketik apa yang mau kita tampilkan. Misalnya ini adalah contoh penggunaan elemen elemen paragraf. Nah, bagaimana caranya kita lihat? Kita buka di folder, terus kita buka tadi yang di desktop, terus latihan HTML. Terus kita klik dua kali pada eh, file ini, file paragraf, kita klik dua kali. Nah, langsung kelihatan ya, di sini kita menggunakan Microsoft Edge. Terus kita tutup. Nah, apalagi yang mau kita buat? Tadi kan kita mau membuat tiga tag tuh, paragraf, image, dan juga link atau anchor. Nah, kita buat file baru atau bisa juga langsung di sini, tapi untuk lebih memudahkan, lebih memahami, kita buat new file guys. Nah, di sini kita buat filenya itu misalnya, kan kita mau menggunakan image, jadi kita image. Jangan lupa ekstensinya HTML. Terus kita save, kita enter saja langsung. Terus kita, seperti tadi, kita save dulu. Oh, ini sudah tersave ya guys. Maaf, maaf. Nah, langsung kita ketik di sini HTML. Kita pilih HTML5 lagi. Terus di sini kita ubah title-nya menjadi image. Nah, di tag image ini ada banyak, ada tiga ya guys, yang akan kita simulasikan pada kesempatan kali ini. Jadi kita buat dulu di sini judul ceritanya guys. Nah di sini eh, contoh penggunaan elemen image. Oke, terus kita enter. Kita kasih garis supaya lebih cantik, guys. HR itu adalah untuk menampilkan garis ya, guys. Terus kita enter. Kita buat lagi di sini dasar. Nah, contoh dasar itu
kita harus punya file fotonya atau image-nya itu di dalam folder yang kita buat ini, guys. Jadi, misalnya di sini saya punya file foto logo UMSI, terus saya copy, saya masukkan ke folder yang tadi kita buat, terus kita paste. Nah, kita kembali ke sini. Nah, di sini sudah muncul ya, guys ya. Nah, caranya bagaimana? Jadi kita ini gunakan image, terus di bagian search itu kita tulis nama file foto yang kita masukkan. Jadi di sini logo UMSI. Jangan lupa ekstensinya ya guys ya, karena di sini sudah langsung ada, jadi langsung kita enter saja. Bisa juga diketik manual. Terus alternatif, ini bisa saja tidak digunakan ya guys, tapi kita pakai saja pada kesempatan kali ini. Nah, misalnya kita tulis logo UMSI. Nah, kalau langsung kita tampilkan nih guys di web browsernya, pasti ini akan memenuhi semua layar guys fotonya. Jadi di sini kita atur besarnya menggunakan width. Terus di sini kita masukkan contoh 100 ya guys ya. Terus kita coba mensimulasikan. Nah, di desktop tadi, terus ini image, kita klik 2 kali. Nah, sudah tampil ya guys ya. Nah, lanjut di contoh berikutnya. Em, jadi di sini kita akan mensimulasikan contoh em, gambar dari eh, URL eksternal. Jadi ini tuh fotonya kita ambil dari luar folder guys. Sini kita pakai image. Nah, di bagian search-nya itu guys, kita masukkan, sini kita cari dulu ya guys, misalnya logo YouTube. Nih, logo YouTube. Terus kita copy yang mana ya? Masuk ke dulu bagian image. Nah, misalnya kita ambil yang ini guys. Nah, kita klik kanan, terus copy image link. Nah, kita copy. Terus kita tutup. Terus kita masukkan di sini guys, di bagian search-nya. Kita kontrol, kita paste, kita kontrol V. Ini udah masuk ya guys ya, ini. Panjang. Panjang betul guys. Kita pakai yang ini saja guys. Oke, sudah ya. Terus di sini alternatifnya kita kasih masuk. Sorry guys, salah. Masukkan logo YouTube. Nah, terus kita pakai width lagi supaya besarnya terkontrol, guys. Misalnya kita pakai 200, lebih besar ya. Nah, ini udah ya, guys ya. Terus, sorry. Kita kita simulasikan lagi, guys. Mana tadi image, terus kita refresh. Nah, ini udah muncul ya, guys. YouTube yang kita ambil dari URL eksternal. Selanjutnya, em, kalau kita mau menampilkan tidak ada foto. Nah, bagaimana sih itu? Nah, misalnya eh, gambar tidak ditemukan. Temukan. Nah, enter, terus image, enter. Di bagian search-nya, kita masukkan file foto yang sebetulnya tidak ada, guys. Terserah, misalnya tidak ada .jpg. Nah, alternatifnya kita masukkan gambar tidak ditemukan. Gambar tidak ditemukan. Terus kita coba simulasikan lagi guys. Kita refresh. Nah, gambar tidak ditemukan. Tuh.
Jadi ini tadi tuh contoh penggunaan alternatif ya guys. Jadi misalnya kalau eh, gambar ini tadi tidak ditemukan atau tidak ada dalam foldernya itu maka akan muncul opsi. Nah misalnya L yang bagian sini tuh salah atau apalah bakal logo guys tulisannya. Oke, kita masuk ke em, contoh penggunaan link. Misalnya kita buat file baru, terus di sini kita buat nama filenya itu link.html. Jangan lupa guys, ekstensinya harus HTML. Terus kita ketik HTML, terus kita pilih HTML5, terus di sini kita buat link. Terus di sini, nah, tag link itu adalah Anchor guys. Jadi kita buat dulu di sini eh, headingnya guys. Kita pakai H2. Contoh penggunaan elemen Anchor. Nah, lanjut. Nah, pada bagian penggunaan elemen Anchor ini guys, itu juga ada banyak guys. Ada eh, 5. Ada 5 tag yang akan kita simulasikan pada kesempatan kali ini. Kalau tadi di bagian gambar ada 3, pada Anchor ini kita akan simulasikan 5. Jadi di sini kita pakai tag P, em, tautan ke halaman lain di situs yang sama. Tautan ke halaman yang lain di situs yang sama. Nah, yang mana ini tautan ke halaman lain di situs yang sama? Jadi halaman yang lain itu kayak ini guys, halaman paragraf, halaman image. Nah, itu kan masih di situs yang sama nih, masih di situs latihan HTML. Nah, seperti itu guys. Jadi di sini kita pakai A, terus, oh salah guys. Oh, benar. Nah, di bagian href ini kita tulis eh, nama Mmm, nama file yang mau kita buka atau situs yang mau kita buka. Misalnya kita mau buka situs paragraf, paragraf.html. Nah, seperti ini ya guys. Terus di bagian sini kita tulis guys, eee, buka hala salah salah, halaman paragraf. Ini ya. Terus kita buka di filenya guys. Desktop, terus latihan HTML. Sini ada link, kita klik 2 kali. Kok tidak muncul, guys? Sebentar, guys. Kita lihat dulu. Apa kesalahannya? Desktop. Nah, udah ya, guys ya. Ini sudah ada. Buka halaman paragraf. Nah, kita klik ini akan ke halaman paragraf, guys. Seperti itu. Oke, kita tutup. Kita tutup dulu. Kita tutup. Kita tutup. 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 Oke. Nah, kita buat dulu di sini tag-nya supaya lebih memudahkan, guys. Oke, lanjut. Ini satu. Terus yang kedua bagaimana, guys? Salah, salah, salah. P.
Yang kedua itu adalah tautan ke situs eksternal. Nah, tautan situs eksternal ini maksudnya adalah eh, situs di luar dari folder kita ya guys. Misalnya kita mau buka Google atau Chrome atau apalah guys. Nah, di sini kita masukkan em, HTTPS hmm, www.google.com. Sorry 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 guys, google.com. Sorry guys, google.com. Nah, sini karena kita mau buka Google, jadi kita di sini kunjungi Google. Ini akan tampil nanti ya. Kita buka desktop, terus latihan HTML, terus kita buka link. Tadi kok belum terrefresh guys. Oke, sebentar guys. Kita coba lagi. Oke, ini udah terbuka. Kita klik. Nah, terbukalah Google guys. Sini terbuka Google. Karena tadi kita mau mengunjungi Google guys. Oke, selanjutnya apa? Ehm, Tautan internal. Internal, halaman tertentu. Oh, salah guys. Bagian tertentu di halaman yang sama. Gimana caranya? Kita buat. Nah, kita ketik yang mau kita tampilkan, lompat ke bagian tujuan. Nah, kita save terus guys. Masalah guys, kita belum buat bagian tujuannya. Nah, kita misalkan H1 guys. Salah guys. H1, H1. Kita kasih ID dulu guys. Ini H1 ini. Kita kasih nama atau ID. Em, Bagian tujuan. Nah, di sini bagian tujuan. Ini, salah. Kita belum tulis. P. Ini adalah bagian yang dituju oleh tautan internal. Oke, kita save. Terus kita simulasikan. Kita refresh dulu ya. Sorry guys. Lompat ke bagian tujuan. Oke, ini tuh belum muncul guys bagaimana perubahannya karena masih satu layar ya guys ya, masih satu layar. Nah,
kita coba buat banyak HR guys. Banyak guys. Kita copy biar cepat, biar kelihatan guys. Oke, kita coba, kita save dulu. Terus kita refresh di sini. Masih guys, tapi sebentar ya guys, kita simulasikan setelah yang lain-lain ini selesai. Terus selanjutnya P, terus tautan email guys. Taut 4 guys, 4. Kita lupa. 4 tautan email. Nah, di sini kita mau seseorang guys. Di sini kita tulis mail kepada siapa? Misalnya email saya guys, Alzahra Nashwa 123. Kita buat email salah-salah saja ya guys. Atau tidak apa-apa. Alzahra Nashwa 123 at gmail.com. Nah, misalnya di sini kita kirim email ke Nashwa. Nah, kita save. Terus kita coba guys. Nah, sini sudah ada guys. Nah, di sini kalau kita klik, kita diarahkan ke sini. Kita mau buka aplikasi Gmail itu pakai apa guys? Oke? Wait, gak usah. Nantilah kita coba guys. Terus yang kelima adalah pembunuhan. Oke. Di sini A. Terus, em, nah, seperti tadi di bagian image, guys. Nah, kita itu harus memasukkan dokumen ke dalam folder kita ini. Jadi, contohnya di sini saya punya folder di bagian dokumen. Di sini mana ya? Aduh, mana guys? Bagian sini, guys. Ah, ini guys, saya punya folder. Jadi kita copy, kita masukkan ke file latihan HTML kita, terus kita paste di sini. Nah, kita kembali ke sini guys. Jadi di bagian href itu kita masukkan nama dokumen yang kita masukkan tadi. Misalnya ini ERD, sorry guys, ERD, jangan lupa ekstensinya guys. Doc, doc. Oke, enter. Terus di sini unduh dokumen. Unduh dokumen. Nah, kita save. Terus kita kembali ke sini, guys. Sudah unduh dokumen. Saya sini. Jadi, ketika kita klik ini, akan langsung mengunduh, guys. Filenya terunduh, gitu. Nah, tadi kita mau membuktikan tautan internal ini ya, guys. Kita klik. Nah, langsung turun, guys, menampilkan bagian tujuan ini. Oke. Sekian video tutorial kita pada hari ini, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.